Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala radhiyallahu anhu ba'da al-insha' bi qasidatil Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu allati matla'uha ya rabbi ya 'alimal hal ilaika wajjahtul amal. Qala ahsanta ahsanallahu ilaik wa nafa'ana Allah bi barakatin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa bi barakatis salihin alladhina 'arafu at-tariq wa salakuha. الحبيب عبد الله الحداد يقول يا ويح نفسي القوية عن السبيل السوية أضحك تروج علي وقصدها الجاه والمال. وأما نحن نمدح أنفسنا ونكبرها خصوصا إذا عملنا شيء من أعمال البر رجعنا ندخل عليها الشوائب والقدورات. يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بت الأسباب مستدركا بعد ما مال. أقبل على طاعة ربه الذين آمنوا أقبل على طاعة ربه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أشكو إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة الجيل والقال. يعني أشكو إليك وأبكي من عدم امتثالي لأمرك وفعلي لما نهيتني عنه من المحرمات والمكروهات وعدم الأفعال الحسنة وشهوة الجيل والقال من الغيبة والنميمة وسائر ما حرم الله ونهى عنه. وحب الدنيا ذميمة من كل خير عجيمة فيها البلاء يا مقيمة وحشفها آفات واشغال. ونحن معطينا الدنيا القيات والقلب والروح والجسم والهواء ومشغوفين بها وهي من كل خير عقيمة وفيها البلاء يا مغيمة. يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية أضحك تروج علي وقصدها الجاه والمال. نفسي الغوية المائلة عن الطريق وهذه حالتنا يا ضالين المائلين عن الطريق. وأما عبد الله الحداد هو من الفريق الذي قال فيه ثبتوا على قدم الرسول وصحبه والتابعين لهم فسلوا وتتبعوا ومضوا على قصد السبيل إلى العلا قدما على قدم بجد أوزعي. ونحن نفوسنا غوية عن الطريق نحب المخالفات ونعرفها ولا ننتهي عنها إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Al-Habib Abdul Haddad memohon kepada Allah dalam beberapa bait syairnya, Ya Rabbi ya alimal hal ilaika wajjahtul amal. Wahai Allah yang maha mengetahui keadaan. Coba jangan mainan. Anaknya kalau mainan dilarang. Ya Rabbi ya alimal hal. Wahai Allah Tuhan yang mengetahui segala keadaan. Ilaika wajjahtul amal. Kepadamu aku haturkan segala harapan-harapan. Ketahuilah bahwa di antara bait syair yang ada di sini adalah ya wah nafsil ghawiyah. Celakalah nafsuku yang sudah melanggar, yang sudah keluar daripada jalur. Jalur dari apa? Anis sabilis sawiyah, dari jalan yang benar-benar lurus menyimpang. Adhat turawij alayya, sekarang dia sudah mulai mengganggu kami, menipu kami, merayu kami. Waghasduhal jah wal mal, tujuan nafsu yang jelek ini adalah mengajak kita cinta harta dan cinta kedudukan. Ini beliau Abdul Haddad mengatakan demikian terhadap nafsunya, terhadap dirinya. Aku punya nafsu tidak beres, keluar daripada jalur yang lurus. Sekarang sudah mulai merayu-rayu. Tujuannya adalah untuk aku cinta kepada kedudukan dan harta. Kalau kita kan tidak. Kita memuji nafsu kita. Kita memuji diri kita. Padahal kita nggak punya apa-apa. Kalau saya, alhamdulillah, tidak
cinta dunia. Ana alhamdulillah. Alhamdulillah. Inti syukur terhadap apa? Ala masyi. Syukur terhadap sesuatu yang tidak ada pada diri kamu. Tuh lihat dalam Haddad. Amalnya begitu banyak tapi dia masih meragukan akan dirinya sendiri. Bahkan kita mengunggul-unggulkan diri kita. Sudah bagus, amalnya sudah mulai bagus. Sudah mulai hadir rohah. Sudah mulai hadir misalnya hadrah basaudan. Sudah mulai hadir pengajian. Sudah mulai sedekah. Tapi merasa dirinya sudah lebih daripada orang-orang yang hebat, yang mereka meragukan terhadap dirinya. Akhirnya kemasukan amalnya udah sedikit masih riak lagi, amalnya udah sedikit masih sombong lagi, amalnya sudah sedikit masih ujub lagi. Ya Rabbi ya Rabbal arbab, abduk faqiruk alal bab, ata wa qad battal asbab, mustadrikan ba'da ma mal. Wahai Allah, Tuhan yang daripada segala Tuhan yang dipercaya oleh manusia. Yang dipercaya manusia macam-macam Tuhan, tapi rekayasa saudara. Tuhan sebenarnya adalah Allah pencipta alam semesta. Abduk faqiruk alal bab, kami adalah hambamu yang fakir, yang ada di pintu harapan rahmatmu. Ata wa qad batal asbab, telah datang kepadamu, telah terputus segala sebab, enggak punya apa-apa, enggak berdaya. Mustadrikan ba'da mamal, dia berharap bisa kembali dan bisa menutupi daripada segala kekurangnya setelah dia tadi itu keluar daripada jalur yang benar. Dia merasa dirinya banyak salah. Ya Allah, aku datang kepadamu, aku sudah enggak berdaya lagi, tapi aku berjanji aku akan penuhi segala kekuranganku yang telah aku lakukan. Begitulah orang yang akbal ala taati rabbih. Orang yang memang dia maju ke depan untuk taat kepada Tuhannya. Sehingga waktu-waktu lalai yang sudah dilalui dirubah menjadi waktu-waktu zikir kepada Tuhannya. Waktu kesenangan yang tidak berguna dirubah menjadi ibadah kepada Tuhannya. Waktu-waktu untuk menyanyi dirubah menjadi untuk mengaji Al-Quran, kitab Tuhannya. Itulah orang-orang yang disebut alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu menjadi tenang dan tentram hatinya dengan berzikir kepada Allah. Memang dengan berzikir kepada Allah itu ada ketentraman hati. Mau ketentraman hati dengan lewat narkoba? Lah, itu semuanya bujukan setan. Dengan masuk diskotik? Bukan. Anda akan semakin gelisah nantinya. Kembali kepada Allah, berzikir kepada Allah, maka segala kesumpakan, segala kesedihan, segala kegundahan akan hilang daripada hati kamu jika kamu menjadi orang beriman. Berbeda kalau jadi orang munafik, justru diajak berzikir gelisah. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik tidak berzikir kecuali dengan jumlah yang sedikit. Kenapa? Zikir ibarat bara api, saudara. Duduk di satu majlis dengan berzikir, baru beberapa menit udah panas, saudara. Begitulah orang-orang munafik. Tapi orang beriman merasa tenang dan tentram. Inilah tempat dan saat yang tepat. Kenapa? Karena dia merasa ketentraman dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Orang-orang bertakwa jika mulai disentuh sama setan dengan bisikan-bisikan, dengan ajakan-ajakan, langsung sadar dia paham. Wah, ini bukan, ini setan ini. Yang buat aku malu setan nih. Kadang-kadang baru duduk dibuat ngantuk ini. Wah, dia akan paham, ini setan nih. Dia akan lawan itu semuanya. Fa idahum mubsirun. Dia tidak mau menjadi orang yang gagal. Kadang-kadang kamu tadi itu setan gak berdaya untuk menggagalkan kamu untuk datang ke majelis ini. Tapi kamu dibuat gagal di majelis ini. Kenapa? Buat ngantuk ente. Subhanallah, kalau sudah keluar ketannya melek matanya. Kalau sudah bubar hilang ngantuknya.
Itulah syaitan. Karena itu harus sadar, perangi itu semuanya. Jangan mau jiwa yang demikian ini. Naam. Ashku ilaika wa abki min syudulmi wa ifki wa su fi'li wa tarki wa syahwatil gil wal gali. Allah, aku mengadu kepadamu dan aku menangis kepadamu daripada sialnya kezalimanku dan kebohonganku, daripada jeleknya perbuatanku dan meninggalkannya aku daripada ajaran-ajaranmu, daripada gemarnya berucap tanpa ada manfaatnya. Ya Allah, beliau betul-betul merasa dirinya banyak salah. Itulah orang hebat, saudara. Orang hebat itu adalah orang yang banyak berbuat baik, tapi dia menilai banyak kekurangan pada dirinya. Itu orang hebat. Sudah bersedekah, ya Allah, masih minta maaf. Ya Allah, ngasih orang 2 juta. Oh, pengemis kasih 2 juta. Maaf Pak ya, ini yang bisa saya bantu, saya minta maaf ya. Wah, itu hebat itu. Udah 10.000 ngotot lagi. Ya. Itu orang yang hebat. Alladzina ya'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Udah dia qiyamul lail panjang sekali berjam-jam masih menangis istighfar, astagfirullahaladzim. Ini udah nyanyi astagfirullah pakai tertawa lagi. Merasa dirinya sudah enggak punya dosa dia tadi itu. Orang yang baik itu adalah orang yang banyak berbuat baik, tapi dia masih khawatir, masih takut, masih mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh lihat Abdul Haddad, dia menyatakan, aku mengadu, aku menangis kepadamu ya Allah karena aku banyak berbuat zalim, aku telah berbuat banyak kesalahan, melakukan yang tidak engkau ridhai, meninggalkan apa yang engkau perintahkan, aku telah berkata-kata ghibah, aku telah berkata-kata namimah, aku berkata itu dan ini, melakukan yang haram. Hah? Dan beliau, Masya Allah, orang yang begitu hebat, masih nangis lagi apa? Wa hubbid dunya damimah, aku menangis ya Allah, aku menangis kepadamu ya Allah karena diriku sudah terkena penyakit dunia yang tercela, min kulli khairin agimah, dunia yang daripada segala kebaikan sangat dalam sekali, nggak bisa ditemui ujungnya. Fihal balaya mugimah, dunia yang di dalamnya seluruh banyak bala yang terus silih berganti di dalamnya. Wa haswa afat wal mal, isinya dunia adalah semua penyakit, wa asyghal, dan semua kesibukan. Seperti beliau. Enggak mungkin dong. Abdul Haddad itu mulai kecil, Pak, istiqomahnya kalau sudah taklim jangan tangan kiri kalau minum. Alhamdulillah Haddad, kalau beliau tadi itu setelah taklim masuk khalwah 200 rakaat baru keluar. Jadi tidak keluar dari khalwatnya kecuali setelah 200 rakaat. Ini Abdul Haddad, ini bukan Abdullah Kebon Agung nih. Karena itu hati-hati ya, jangan merasa dirinya sudah 2 rakaat udah jadi wali. Yang 200 rakaat itu masih nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa dirinya tadi itu masih cinta dunia. Udah kenal dunia tapi masih cinta dunia. Beliau, tapi kita enggak kadang-kadang. Padahal kita telah memberikan dunia galban wa galaban. Jasadnya kita untuk dunia udah capek semuanya. Hati juga untuk dunia, pikiran untuk dunia, ruh wal jisim, ruhnya juga dunia, kalau perlu melayang jiwanya untuk urusan dunia, jasadnya untuk dunia, semuanya untuk dunia. Akhirnya beliau Abdul Haddad memutuskan, ya wah nafsil ghafiyah, kalau punya jiwa demikian ini yang sudah keluar daripada jalurnya, ini adalah celaka jadinya. Abhat turawaj alayya wa sudah jawal mal. Akhirnya kita dibuat orang yang cinta harta dan cinta daripada kedudukan. Ya, ini sebetulnya bukan halahnya Abdul Haddad, bukan keadaan beliau. Ini paling pantas untuk kita menangis kepada Allah, karena itu persis ada pada diri kita. Kalau Abdul Haddad, thabatu ala qadamir rasuli wa sahbihi wa tabi'ina lahum fasal wa tatabba'i, teliti coba amalnya, teliti akhlaknya, teliti ibadahnya. Yang diikuti jalurnya Nabi, jalurnya jalurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalurnya para sahabat, jalurnya orang-orang yang saleh. Wa madau ala qasdi sabilil ula gadaman ala gadamin bijiddin auzai. Kalau beliau Abdul Haddad
mencapai derajat yang tinggi, setapak demi setapak seluruhnya diikuti sunnah Nabi SAW, tidak pernah ditinggalkan. Ma min sunnatin sunnah Nabi SAW illa wa arju an fa'iluha. Tidak ada sunnah Nabi yang diajarkan kecuali aku berusaha untuk melakukannya. Semua sunnah Nabi dilakukan Abdul Haddad. Terakhir umurnya tinggal memanjangkan rambut. Abdul Haddad akhirnya meninggal, rambutnya panjang, dan itu berarti sudah genap apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok diri kita semuanya yang penuh dengan mukhalafat, yang penuh dengan mungkarat yang kita lakukan, tapi kita merasa hebat, kita merasa dekat, kita dalam ridha Allah, dalam ridha Rasulullah SAW, maka kita telah buta itu semuanya karena sudah nafsu kita yang sudah keluar jalur dan setan yang sudah bersemayam di hati kita. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.